Hari itu desa Gajah Mutung kedatangan monster tak kasat mata. Bukan naga, bukan Godzilla, tapi panas ekstrem, si Godzilla El Nino. Siang bolong terasa seperti dunia sedang dibakar. Di teras rumah sederhana, dua lansia sedang membungkuk menjemur kerupuk di tengah panas yang menyengat. Lastri, ini matahari kayak dipindah ke teras aja. Kerupukku baru ditaruh 5 menit, sudah mekar kayak perasaan Agus ketemu istrinya. Iya mbah, ini panas menyengat sekali. Kata anakku namanya Godzilla El Nino. Bentar ya Las, aku mau nyapu dan siram cabai dulu. Itu cabai-cabeku pada layu, edan panasnya. Wah, Mbah Min, ayo masuk rumah. Biarkan saja cabenya, cuaca lagi bahaya. Mbah Min terlihat bingung karena melihat Bu Lastri ada dua. Kamu punya saudara kembar, kenapa nggak pernah bilang? Duh, aku pusing, Las. Wah, mbah mulai halusinasi. Ini gejala berat. Ayo masuk rumah dulu. Bu Lastri menyalakan kipas dan segera ke dapur membuka kulkas dan mencelupkan beberapa handuk kecil. Lalu Bu Lastri bergegas ke ruang tamu dan menempelkan handuk ke leher dan ketiak Mbah Min yang wajahnya merah padam. Apa sih, Las? Kalau pusing itu kerokan. Ini dikasih es saya bisa flu, Bu. Diam dulu, Mbah. Ini cara turunkan suhu paling cepat. Di leher, ketiak, sama selangkangan itu banyak pembuluh darah besar. Biar Mbah jadi adem lagi. Bu Lastri memberi Mbah Min minum air es dan memberikan semangka dingin. Tadi saya lihat Bu Lastri jadi kembar, langsung mumet, kirain bakal ada 2 orang cerewet, ternyata halusinasi saja. Mbah, kata anak saya, gejala Mbah ini karena sengatan panas. Kemarin anak saya sudah wanti-wanti tentang Godzilla El Nino, si kemarau berlebihan ini. Kalau HP saya bunyi, disuruh di dalam rumah saja. Jangan beraktivitas di bawah terik matahari, minum yang cukup, dan jaga supaya suhu tubuh tetap adem. Masa sih, Las? Saya kan sudah menghadapi ribuan kemarau, kenapa baru sekarang seperti masuk angin begini? Untung saya selamat, Las. Wah, entah sih mbah. Nanti kutanya ke anakku yang dokter ya. Yang jelas, anakku kemarin menjelaskan bahaya sengatan panas ini sering terjadi pada lansia. Dan dia memastikan HP-ku sudah aktif untuk peringatan cuaca ekstrim. Mbah, kalau dipikir-pikir, ada 3M untuk menghadapi panas ekstrim begini. Pertama, minum air putih yang banyak. Kedua, memakai baju yang tipis dan menyerap keringat. Ketiga, menghindari aktivitas di bawah matahari langsung, jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Satu lagi, Las, milih diam di rumah sambil nunggu kiriman makanan dari kamu. Mengapa lansia mudah dipengaruhi suhu ekstrim, baik panas dan dingin? Penurunan sensitivitas saraf otonom adalah otak di balik semua kegagalan pengaturan suhu inti tubuh saat berada di suhu ekstrim. Pembuluh darah, jantung, dan kelenjar keringat merupakan organ pelaksana atau efektor yang menerima sinyal dari sistem saraf otonom tersebut. Mereka terlambat melakukan penyesuaian terhadap perubahan suhu lingkungan yang tiba-tiba. Itu sebabnya lansia mudah mengalami sengatan panas atau heat stroke yang ditandai kebingungan mendadak, kulit terasa panas, dapat mencapai 40 derajat Celcius, kemerahan, dan tanpa berkeringat. Jika Anda melihat tanda-tanda di atas, segera pindahkan beliau ke tempat yang sejuk. Kompres dengan air dingin di area ketiak, leher, dan selangkangan, lalu segera hubungi layanan darurat. Heat stroke pada lansia adalah kondisi kritis yang tidak bisa ditunggu. Panas ekstrem bisa datang kapan saja, tapi dengan informasi, kewaspadaan, dan saling menjaga, Godzilla El Nino pun bisa kita hadapi bersama.